Sesuatu itu menyebabkan kita jatuh di dalam dosa. Untuk mendapatkan barang, untuk mendapatkan sesuatu, kita terjatuh dalam dosa, maka sesuatu itu bukan hanya sial, tapi mal'un, terkutuk. Kami keluar pada suatu jenazah di Kufah. Artinya, dan kami mengantar jenazah untuk dimakamkan, untuk dikuburkan di Kufah. Dan keluar juga artinya ikut mengantar padanya jenazah itu Daud At-Tai. Daud At-Tai adalah salah seorang di antara aulia Allah. Lalu beliau menyingkir, artinya beliau menjauh dari rombongan pengantar jenazah tadi. Lantas ia duduk di sudut seorang diri, sedang jenazah dikebumikan. Waktu orang menguburkan jenazah, sidin duduk di ujung seorang diri, maka aku datangi Daud At-Tai tadi, ujar Abu Muhammad bin Ali Az-Zahid, dan aku duduk dekat dengan beliau, dengan Daud At-Tai tadi. Maka beliau berbicara dan berkata, Daud At-Tai tadi berkata, barang siapa takut ancaman, niscaya pindiklah atasnya yang jauh. Barang siapa takut ancaman, niscaya pindiklah, dekatlah atasnya yang jauh. Kita misal menghadapi ancaman, lagi 3 bulan hanya sampai. Nah, maka 3 bulan itu kita anggap waktu yang sangat pendek. Kita akan menghadapi hukuman umpamanya lagi 3 bulan. 3 bulan kita akan disidang, kita akan dihukum. Nah, maka waktu 3 bulan itu waktu yang sangat pendek untuk kita. Nah, beda dengan hal menunggu kesenangan, menunggu kebahagiaan. Lagi 3 bulan kita akan menunggu hari bahagia. Nah, asa 2 tahun 3 bulan itu menghadanginya. Tapi kalau menunggu ancaman, menunggu hukuman, maka terasa pendek waktunya. Barang siapa takut ancaman, niscaya pindiklah atasnya yang jauh. Dekatlah artinya. Dan barang siapa yang panjang angan-angannya, niscaya lemah amalnya. Barang siapa panjang angan-angannya, barang siapa merasa masih lawas hidup di dunia ini, maka pasti amalnya itu lemah. Pasti amalnya itu apa adanya. Pasti amalnya itu barang haja. Karena ia merasa masih banyak kesempatan lagi hidup di dalam dunia ini. Dan setiap yang akan datang adalah dekat. Setiap yang akan datang itu adalah dekat. Kematian itu akan datang. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa setiap sesuatu yang menyibukkanmu dari Tuhanmu, maka itu atasmu adalah sial. Setiap sesuatu itu sangat umum, sangat nakirah. Sesuatu itu bisa manusia, bisa binatang, bisa harta benda, bisa khayalan. Setiap sesuatu yang menyibukkanmu dari Tuhanmu
Artinya setiap sesuatu yang membuat kamu lupa kepada Allah, maka itu namanya adalah kesialan. Kita mau urus sesuatu sehingga kita lupa kepada Allah. Nah, sesuatu itu walaupun secara zahir untung, pada hakikatnya adalah itu sial. Mau urus anak, mau urus orang, mau urus apapun, bila itu membuat kita lupa kepada Allah, nah itu namanya adalah mas'um, nah, sial. Apalagi sesuatu itu menyebabkan kita jatuh di dalam dosa. Untuk mendapatkan barang, untuk mendapatkan sesuatu, kita terjatuh dalam dosa, maka sesuatu itu bukan hanya sial, tapi mal'un, terkutuk. Ada duit, umpamanya duit ini halal, tapi untuk mendapatkan duit itu berapa sembahyang yang kita tinggalkan, berapa wirid yang kita kada baca padahal tiap hari membaca, berapa pengajian kita tinggalkan untuk mendapati duit yang halal tadi. Nah, duit yang halal itu ngarannya adalah mas'um, kesialan. Kalau sampai mendapatkannya itu dengan meninggalkan kewajiban atau melanggar yang diharamkan, maka yang halal tadi bukan lagi halal tapi mal'un. Duit itu duit yang terkutuk ngarannya, jauh daripada berkah. Bahwa setiap sesuatu yang menyibukkanmu dari Tuhanmu, maka itu atasmu adalah sial. Jadi hal-hal yang berurusan dengan duniawi, keuntungan-keuntungan duniawi, apabila kita dapatkan tetapi mengorbankan zikir kepada Allah, mengorbankan takarrub kepada Allah, maka sebesar apapun duit yang didapat itu, keuntungan yang didapat itu adalah mas'umun, sial. Halal tapi kada tayyib halalnya itu. Halal yang tayyib itu antara lain adalah halal tapi kada melalaikan dari zikrullah. Nah, ini yang dicari, yang kita minta kepada Allah itu, Allahumma inni as'aluka rizqan halalan tayyiba. Ya Allah, aku minta kepada Engkau rezeki yang halal, yang tayyib. Halal dan mendapatkannya pun kada mengganggu ingat kita kepada Allah. Halal kita mendapatkannya kadang membuat kita melanggar hukum Allah. Nah, ini halal yang berkah ngarannya. Dan ketahuilah bahwa penduduk dunia semuanya adalah penghuni kubur. Penduduk dunia semuanya adalah penghuni kubur. Tinggal lagi menunggu gilirannya. Tinggal menunggu gilirannya. Hari apakah kita gilirannya? Kada tahu. Nang pasti kita akan jadi penduduk kubur. Hanya saja mereka, orang-orang yang dalam kubur, hanya saja mereka menyesal atas apa yang mereka tinggalkan. Jadi orang-orang di kubur itu menyesal dengan apa yang mereka tinggalkan. Kebun, toko, rumah, kendaraan, harta benda lainnya, semuaan menyesal. Maka mereka menyesal atas apa yang mereka tinggalkan. Dan mereka bahagia dengan apa yang mereka dahulukan. Yang didahulukan itu yang membuat mereka bahagia. Jadi harta benda yang kita gunakan di jalan Allah, harta benda yang kita wakafkan, harta benda yang kita sedekahkan, itulah yang membuat kita bahagia di dalam kubur. Maka apa yang disesali oleh penghuni kubur
adalah bahwa penduduk dunia, atasnya dunia itu mereka berperang, dan padanya dunia mereka berlumba-lumba, dan atasnya dunia di sisi para qadhi, para hakim, mereka berdebat dalam perkara. Nah, itu perkataan Daud At-Tai kepada seorang laki-laki yang bernama Abu Muhammad bin Ali Az-Zahid. Diriwayatkan bahwa Ma'ruf Al-Karhi, Ma'ruf ini muridnya oleh Daud At-Tai, Ma'ruf Al-Karhi wafat sekitar abad 2. Diriwayatkan bahwa Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah ta'ala mengerjakan salat fardu. Muhammad bin Taubah berkata, mengisahkan, lalu Ma'ruf Al-Karhi berkata kepadaku, ujar Muhammad bin Taubah tadi, majulah. Ma'ruf Al-Karhi menyuruh Muhammad bin Taubah jadi imam. Naiki jadi imam ikam. Nang menyuruh ini Ma'ruf Al-Karhi, salah seorang aulia yang sangat besar. Bukan hanya di masanya, sampai ke masa sekarang dan masa yang akan datang. Ma'ruf ini menyuruh Muhammad bin Abi Taubah, maju ikam imam. Maka saya menjawab, ujar Muhammad bin Taubah ini, sesungguhnya kalau saya mengerjakan salat ini denganmu, wahai Syekh Ma'ruf, jikalau ulun nih sembahyang umpat pian jadi imam, maka saya tidak mengerjakan salat lainnya. Artinya amun ulun toma ikut imam pian jadi imam, itu ulun cukup sudah, walaupun kada berjamaah lagi kena sembahyang seumuran kada apa-apa kalau pian yang jadi imam. Nah, daripada hebatnya Ma'ruf Al-Karhi ini, sampai-sampai artinya orang yang di masa itu sekali pernah mengikut Ma'ruf berjamaah, rila seumuran kada berjamaah lagi asal Ma'ruf Al-Karhi yang jadi imam. Nah, jadi jar Muhammad bin Taubah, lebih baik pian jadi imam, sebab amun ulun mengikut pian jadi imam, ulun rila kada sembahyang berjamaah lagi. Maka Ma'ruf berkata, ujar Ma'ruf, kamu berbicara dengan dirimu bahwa kamu akan mengerjakan salat yang lain. Kami berlindung kepada Allah dari panjang angan-angan. Contoh ngarannya panjang angan-angan, ngarannya itu merasa bakal sembahyang pulang kaina lagi. Karena sesungguhnya itu panjang angan-angan dapat mencegah dari kebaikan amal. Kan Nabi menyuruh setiap kali kita sembahyang, wajah Nabi jadikanlah sembahyang itu sembahyang yang terakhir dalam hidup kamu. Salli salata muwaddi'in. Sembahyanglah kamu sembahyang orang yang terakhir kali sembahyang. Jadi bila kita sembahyang asar tadi, kita jangan menganggap lagi sembahyang asar besok. Nah, bila kita sembahyang maghrib ini, kita jangan menganggap lagi maghrib akan datang bisa sembahyang. Jadi anggaplah ini maghrib yang terakhir. Lalu baik sembahyang maghrib itu jadinya. Hati-hati sembahyang maghrib itu jadinya, karena ini sembahyangku yang terakhir. Kalau kita menganggap masih sembahyang akan datang, berarti itu ngarannya masih merasa panjang umur. Dan itu merasa panjang umur dapat mencegah kebaikan amal. Umar bin Abdul Aziz berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya dunia adalah bukan negeri tempat tinggal. Dunia bukan negeri tempat tinggal. Dunia ini hanya penyinggahan di antara sekian penyinggahan kita. Penyinggahan pertama disebut dengan alam dzar, alam arwah. Nah, itu tempat kita pertama, disebut dengan alam arwah.
Nah kita nang berkumpul samuaan di sini itu tanda bahwa kita pernah berkumpul di sana di alam arwah dahulu kala itu. Sebab orang yang kenal di alam arwah itu pasti akan kenal di alam dunia ini. Orang yang di alam arwah itu kada Bapa Tuhan, walaupun dalam dunia kena tak kumpul kada Bapa Tuhan juga. Walaupun berdatai rumah, tapi di alam arwah bahari kada patuh, di dunia kada patuh juga ini. Kalau di alam arwah dulu kita patuh, walaupun saya kung di timur tengah sana, kita patuh. Kita patuh orang Makkah, sing jauhan. Nanti bertukar barang di situ, tukar kurma di situ. Akhirnya patuh orang Makkah. Padahal kita diam di sini. Itu bukti bahwa kita di alam arwah dahulu Bapa Tuhan lawan si jin itu. Itu penyinggahan pertama di alam arwah. Penyinggahan kita berikutnya di mana? Di alam rahim. Alam rahim. Cuma kada lawas itu kita. Sampai bertahun-tahun di situ bagaimana? Keluar dari alam rahim itu ke alam dunia. Ini penyinggahan juga. Karena akan kita lalui pulang alam dunia ini menuju alam kubur. Alam kubur penyinggahan juga. Karena ada sebujurnya tempat kita nang bujur itu ada di mana? Imma dalam surga atau di dalam neraka. Nah itu penyinggahan terakhir. Mbah itu kada kemana-mana lagi. Kada kemana-mana lagi. Sesungguhnya dunia adalah bukan negeri tempat tinggalmu. Dunia adalah negeri yang Allah tetapkan atasnya binasa. Dan dia Allah menetapkan juga atas penghuninya dunia ini akan pergi meninggalkannya. Dunia diputuskan sudah oleh Allah akan binasa dan penghuninya itu diputuskan Allah akan meninggalkan dunia. Maka banyak pembangunan yang dipercaya itu pembangunan-pembangunan yang kuat, bangunan-bangunan yang kokoh itu hancur dalam masa yang sedikit. Maka baguskanlah, ujar Umar bin Abdul Aziz, maka baguskanlah semoga engkau diberi rahmat oleh Allah, kepergian daripadanya dengan sebagus-bagus apa yang di hadapanmu dari perpindahan. Jangan sampai tempat kita pindah itu lebih buruk daripada tempat yang kita tinggalkan. Jangan sampai terjadi itu. Jangan sampai tempat yang bakal kita pindahi ini lebih jahat daripada tempat yang kita tinggalkan dunia ini. Sakit itu. Dalam dunia nyaman, di akhirat kena sengsara. Nah itu maka lawas pada ada lagi masa akhirnya. Jadi baguskanlah apa yang ada di hadapanmu daripada perpindahan itu. Dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Hanya saja dunia itu seperti bayang-bayang lindungan yang cepat berjalan, lalu pergi. Ketika anak Adam di dunia berlumba dan ia senang hatinya, tiba-tiba Allah memanggilnya dengan takdirnya dan dia melimparkannya pada hari kematiannya. Lalu dia Allah merampas bekas-bekasnya dan dunianya, dan dia Allah menjadikan bagi kaum yang lain akan pabrik-pabriknya dan kekayaan. Sesungguhnya dunia tidak menyenangkan dengan kadar kemudaratannya. Kada sesuai, artinya kenikmatan dunia ini dengan kadar kemudaratannya. Kita dapatkan dunia dengan jalan yang halal. Yang halal aja kada usah yang haram.
Nah, kita dapatkan dunia dengan jalan yang halal. Kita nikmati dunia sekian tahun. Nang halal ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat dalam waktu yang beberapa tahun lebih lawas daripada waktu dunia ini. Jadi kesusahan dunia itu kada sesuai dengan kesenangannya. Apalagi nang haram. Orang menikmati harta haram sesaat, paling lawas 50 tahun misalnya menikmati harta haram dengan segala kemewahannya. 50 tahun tuh habis hanya menikmati. Nah, habis itu siksa derita yang dihadapinya kada seimbang lagi, kada sesuai lagi. Beberapa kali 50 tahun itu lawasnya. Orang menunggu hisab aja berapa puluh tahun. Orang menunggu hisab aja. Macam Nabi Sulaiman, kan seluruh harta beliau dari harta yang halal. Harta yang halal. Tapi Nabi Sulaiman ini dikabarkan beliau paling akhir Nabi masuk ke dalam surga. Sampai 500 tahun berudi pada Nabi yang lain. Karena banyaknya urusan harta yang beliau miliki. Padahal harta halal. Nah, menunggu hisab itu bukan perkara yang mudah. Menunggu hisab bukan perkara yang inting. Orang sudah di surga bernikmat-nikmat dengan segala kemewahannya, seorang masih berurusan lagi. Seorang masih antri berurusan. Nah, jadi kesenangan dalam dunia ini kalau dibanding kepayahannya sebenarnya kada sesuai. Sebenarnya kada sesuai. Sama aja hitungannya bemasak itu. Orang bemasak tuh dibanding lawan kenyamanannya kada sesuai. Memasaknya itu 2-3 jam, 4 jam hanya tuntung memasaki rampah-rampah macam-macam. Memakan paling-paling 10 menit habis. Nah, itu perbandingan antara memasak kayak pelapahnya orang memasak, memakannya sumat aja habis. Nah, dunia macam itu, kenikmatan dunia ini beberapa saat, tapi sengsara yang dihadapi itu panjang. Sesungguhnya dunia tidak menyenangkan dengan kadar kemudaratannya. Sesungguhnya dunia menyenangkan sebentar dan menyusahkan lama. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata dalam khutbahnya, ujar Abu Bakar, mana wajah-wajah yang bercahaya dan bagus muka-mukanya, mana nang bungas-bungas, mana nang tampan-tampan, yang mengagumi dengan kemudaannya, mana raja-raja yang membangun kota-kota dan membentenginya dengan pagar-pagar, mana orang-orang yang memberikan kemenangan pada tempat-tempat peperangan. Sungguh masa telah merendahkan dengan mereka, maka jadilah mereka dalam kegelapan kubur. Mana nang bunga-bungas bahari ini tuh mana? Nang gagah-gagah bahari itu mana? Nah, dimakan oleh masa. Sekarang mereka berada dalam kegelapan kubur. Segera, artinya segera mempersiapkan bekal. Segera mempersiapkan bekal. Sehingga begitu datang jemputan, kita sudah siap. Kita dengan senang hati, kita dengan rela. Ada orang yang dijemput rahat dalam jamban betilanjang. Ada yang dijemput rahatan bersalawar handap. Ada yang dijemput rahatan berbaju kaos saja bersalawar katuk. Ada yang dijemput lengkap dengan pakaiannya. Orang-orang yang dijemput dalam keadaan betilanjang itu apa? Orang yang kada sedikit-dikit mempersiapkan hari akhiratnya. Kada lalu persiapan dalam kubur kada ada, persiapan di padang mahsyar kada ada, persiapan untuk menghadapi hisab kada ada. Segala persiapan akhirat orangnya masih belum ada persiapan. Mati sama lawan mati, orang betilanjang dijemput orang. Kada ada napa-napa yang dibawa.
Nah, artinya segera-segera mempersiapkan sehingga kapanpun dijemput oleh Allah kada ada halangan. Jadi artinya dosa jangan dikekali, dosa jangan dikekali. Membuat dosa siang tadi ini kamarian ini minta ampun, yang sampai tak malam. Berbuat dosa malam kini bisukan minta ampun. Nah, sehingga semacam itu dulu bersih. Jangan ada hutang piutang. Ini mati di sana ada hutang, sini hutang, sana hutang. Tajaret lawan hutang itu. Orang berhutang menunjukkan kada siap dijemput ngarannya. Nah jadi orang nang siap itu orang kada mau berhutang, kada mau berhutang karena ini mengakibatkan kita sulit, susah. Begitu dijemput kada sempat lagi mendirisi hutang itu. Nah jadi artinya mempersiapkan diri untuk mati itu tobat, jangan ada sangkut paut dengan manusia. Barang-barang titipan orang yang ada di rumah kita itu tahu keluarga kita. Ini orang ada pada kita menitip duit, ada di tempat kita orang menitip kendaraan, ada di wadah kita orang menitip pakaian, itu nang di rumah ini tahu. Sehingga begitu kita mati, oh ini ampun si Anu, ini titipan si Anu, titipan si Anu. Jadi kita mesti bepadah lawan nang ampun nah, keluarga di rumah anak bini kita. Supaya ibaratnya mati kada menyusahkan. Ini dikira bini ampun seorang sepeda turun itu padahal titipan orang, titipan kawan. Dikira bini kina ini toko seorang padahal injaman. Nah, jadi mesti diberitahu ini toko orang, kawan minjami. Ini mobil orang juga minjami. Supaya bini ini tahu karena bila mati kada ada masalah. Itu tanda kita siap untuk mati ngarannya. Kemudian selamat ujar khutbah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tadi. Penjelasan tentang sebab panjang angan-angan dan pengobatannya. Kenapa sebab kita merasa panjang umur? Kenapa sebab kita merasa masih lawas lagi hanyar mati? Itu ada sebabnya. Ketahuilah bahwa panjang angan-angan itu mempunyai dua sebab, yaitu pertama buduh sebabnya. Yang kedua cinta dunia. Ini yang menyebabkan kita panjang angan-angan. Adapun cinta dunia, maka ia apabila berjinakan hatinya dengannya dunia dan nafsu syahwatnya, kelezatan-kelezatannya dan hubungan-hubungannya, maka beratlah atas hatinya berpisah dengannya. Jadi sebabnya antara lain panjang angan-angan itu adalah mencintai dunia. Mencintai dunia. Lalu hatinya itu sulit berpisah dengan dunia. Lalu hatinya enggan daripada memikirkan tentang kematian, yang menjadi sebab berpisahnya dengan dunia. Setiap orang yang tidak menyukai sesuatu, maka ia menolaknya dari dirinya. Itu sudah nyata. Setiap orang yang tidak menyukai sesuatu, maka ia menolaknya dari dirinya. Dan manusia itu dimabukkan dengan angan-angan yang batil, lalu ia menginginkan dirinya selama-lamanya dengan apa yang sesuai dengan maksudnya. Dan hanya saja yang sesuai dengan maksudnya adalah kekal di dunia. Maka ia senantiasa menginginkan kekalan dan menentukannya pada dirinya dan menentukannya pada hal-hal yang mengikuti kekalnya dan apa yang diperlukan kepadanya dari harta, keluarga, rumah, teman-teman dekat, binatang-binatang ternak dan sebab-sebab dunia lainnya. Maka jadilah hatinya mantap atas pikiran ini, lagi dihentikan atasnya. Jadi orang-orang yang sudah hatinya itu jinak dengan dunia, mencintai dunia, maka susah meninggalkan dunia.
Nah, oleh karena ia susah, keberatan meninggalkan dunia, lalu pikirannya ini adalah pikiran menghindari mengingat kematian. Pikirannya selalu duniawi, kada mau berpikir tentang kematian. Karena ia kada mau berpisah lawan yang dicintainya dunia ini. Maka ia lalai dari mengingat kematian, maka ia tidak memperkirakan kedekatannya kematian itu. Maka jika terlintas baginya pada sebagian keadaan urusan kematian dan keperluan kepada persiapan baginya, maka ia tunda. Kalau timbul ada pikiran untuk kematian, nah maka ia tunda. Dan ia janjikan kepada dirinya dan berkata, hari-hari di hadapanmu sampai kamu besar. Ada pikiran, aku mati kayak apa? Aku di dalam kubur kena kayak apa? Ada pikirannya. Nah ditunda, pikiran itu ditunda sampai kayak. Kemudian bertobat, kemudian kamu bertobat. Dan apabila ia sudah besar, maka ia berkata, sampai kamu menjadi orang tua. Pikirannya kayak itu pulang, menunda pulang. Apabila ia sudah menjadi orang tua, maka ia berkata, sampai kamu selesai dari membangun rumah dan membangun pekarangan ini, atau kamu kembali dari perjalanan ini, atau selesai dari mengurusi anak ini dan perlengkapannya dan mengurusi tempat tinggalnya, atau kamu selesai dari menundukkan musuh ini yang gembira atas bencana yang menimpa denganmu. Kain aja sudah bersiap-siap untuk mati ini kaina, bila sudah tuha sudah. Kaina pulang mahadang menuntungakan dikit lagi ada maulah rumah. Tuntung rumah pulang dikit lagi menuntungakan pekarangan. Tuntung pekarangan mulakan rumah anak pulang. Rumah anak tuntung kena mikirkan cucu pulang keningnya kayak apa. Nah, kalau ada kesudahannya lagi. Maka senantiasa ia menunda dan melambat-lambatkan, dan tidaklah ia terjun dalam suatu kesibukan, melainkan bergantung dengan menyempurnakan kesibukan itu oleh 10 kesibukan yang lain. Nah, setiap kali kita mengerjakan satu kesibukan, umpat di satu kesibukan itu 10 kesibukan lain yang menunggu. Dan begitulah seterusnya secara bertahap. Ia selalu menunda hari demi hari, dan ia dibawa oleh satu kesibukan kepada kesibukan yang lain, bahkan kepada kesibukan-kesibukan, sampai ia disambar oleh kematian pada waktu yang tidak disangka-sangkanya. Maka ketika itu lamalah penyesalannya. Kebanyakan penghuni neraka itu dari penundaan. Umumnya orang masuk neraka itu akibat suka menunda-nunda, sehingga dijemput oleh kematian belum siap apa-apa.